Nah itu dia. Iya, itu gimana? Jadi abis main Dua Hati Biru, ya. Mbak Gina tuh nonton podcast aku sama Kak Tasya. Terus Kak Tasya nanya, Keanu gimana di peraktoran, kesulitannya apa? Aku jawab kayak gini, nggak ada yang sulit sih, soalnya karakternya deket sama diri aku. Kata Mbak Gina, oh begitu. Gue bikin lo jadi intel 8 karakter peran utama. Kan gue jadi takut ya sama semua ucapan gue kejadian. Saat menjalaninya gimana Keanu? Nah itu dia. Iya, itu gimana? Jadi abis main Dua Hati Biru, ya. Mbak Gina tuh nonton podcast aku sama Kak Tasya. Terus Kak Tasya nanya, Keanu gimana di peraktoran, kesulitannya apa? Aku jawab kayak gini, nggak ada yang sulit sih, soalnya karakternya deket sama diri aku. Kata Mbak Gina, oh begitu. Gue bikin lo jadi intel 8 karakter peran utama. Kan gue jadi takut ya sama semua ucapan gue kejadian. Saat menjalaninya gimana Keanu? Menjalaninya penuh dengan kesungguhan yang pasti, ya kan, dengan ketegangan, dengan keringat dan usaha, karena dan air mata, karena kan di sini pas aku lihat jajaran case-nya, ya Allah anak baru gue doang gitu kan. Dari semuanya Kak Cinta udah bertahun-tahun, dari gue kecil gue nonton dia. Aku Dari juga masih kecil, kita juga masih kecil. Iya. Kayak Kak Cinta aja udah jauh banget nih sepak terjangnya sama generasi aku. Tiba-tiba aku partneran sama Bu Rike, udah lebih jauh lagi. Kata gue mengimbanginnya gimana nih? Maksudnya tua gitu. Iya ibu itu matang. Nah, matang. Untung pinter kan. Kayak gitu. Iya, Jadi di project ini aku benar-benar berserah banget sama enggak sama semua tim yang ada di sini, sama pemain, sama produser, sama Mbak Dina. Aku bener-bener sebelumnya tuh aku konsultasi berkali-kali kayak ini tuh harusnya baiknya gimana ya, cara aku, potensi aku yang aku punya untuk bisa mewujudkan skrip ini ke dalam layar lebar. Jadi aku banyak dibantu banget sama semua keluarga Wahana. Jadi aku sayang banget sama keluarga Wahana. The best. Kan tadi 8 karakter loh, mana yang paling sulit lo risetnya dan juga masuk ke dalam karakter itu no? Sejujurnya semuanya sulit karena menurut gue maupun ustadz kek, tukang listrik kek, mau jadi apa kek, itu kan maksudnya kayak tukang listrik, tukang bakso, mereka kan biasa aja ngejalanin kehidupan, gak ada karakteristik. Tukang bakso ngomongnya melengking kan nggak juga, cuman bakso. Jadi gue kayak gini, gimana caranya begitu gue masuk tuh gue bakso gitu. Itu tuh sulit banget. Kayak ustadz, kenapa ustadz itu kalau ngomong dia ustadz? Gue nggak tahu kenapa ciri khasnya buat mainin ustadz itu. Terus aku nonton lah ustadz yang ceramah. Akhirnya dapet itu, gue baca doa Bismillahirrahmanirrahim gitu-gitu. Oh, lengkungannya dapat, cengkok-cengkoknya. Nah, bedanya film ini sama filmku sebelum-sebelumnya. Ya. Filmku sebelum-sebelumnya tuh kalau baca skrip aku kayaknya enakan gue gini ini, kayaknya gue gini ini. Nah, karena di sini kayak jadi peran utama, terus kayak Jadi apa? peran utama. Terus karena karakternya susah-susah, jadi kayak aku tertaat sama skrip di project ini. Tepuk tangan dong, ya dong. Yes, tapi lo jangan kasih perjalanan lo dari awalnya influencer, content creator, terus sekarang jadi pemeran utama di sebuah film yang sangat luar biasa. Kanan kiri lo orang-orang hebat semua di industri. Gimana lo melihat diri lo? Gue makin takut tau. Kenapa? Sama semua tanggung jawab yang Allah kasih itu ke gue, kepercayaan itu bikin gue makin ya Allah tuh kan nenek-nenek begini mulu deh gue. Gue makin sering berkaca diri, apakah gue nih sebagai manusia udah layak ada di sini? Bukan tobat, bukan orang benar, udah benar. Apakah gue bisa mengemban semua kepercayaan ini? Jadi gue semakin banyak berkah dari Allah, gue makin banyak belajar, makin banyak nunduk, gue makin takut sama semuanya, karena gue percaya semua kebaikan tuh datang bersama dengan cobaannya gitu. Keanu, tepuk tangan dong. Terima kasih Keanu, nanti kita ngobrol lagi ke Keanu, kita